Mbak, Ini ngapain? lomba bingung sejarah Al-Fatih. Oh, gitu. Sini saya bantu bentar ya. Aduh, nyangkut lagi. Gini loh, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zaitun, MPM 21150278. Saya di sini tidak sendiri. Ada teman saya yaitu Musulin Sana, NPM 21150286. Di sini kami akan membahas mengenai tokoh bersejarah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau adalah Tuan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi gini, Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah penakluk Konstantinopel, yang mana pada zaman Rasulullah dulu Rasulullah pernah bersabda gini, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad kedua yang lahir pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erbil, ibu kota Daulah Utsmaniyah. Saat itu ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Beliau hidup di zaman setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib pada saat itu. Diberi gelar Al-Fatih dan Abu Khairat, beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II yang wafat pada tanggal 18 Februari 1451 Masehi atau 16 Muharram 855 Hijriah. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Menginjak umurnya yang ke-12, Mehmed II diangkat menjadi sultan karena ayahnya tidak mampu menyelesaikan perang dingin antara penasihat dengan pemberontak. Nah, hal ini dilakukan setelah anaknya Aladin meninggal dunia tanpa disangka-sangka. Akan tetapi, kedudukan Sultan Mehmed II tidak bertahan lama. Pasalnya, Perdana Menteri Khalil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa untuk naik tahta karena adanya kemungkinan ancaman serangan dari tentara salib. Mehmed II pun dikirim ke Sarwan Sancagi. Suatu ketika, Murad II meninggal dan Mehmed II kembali dipanggil pulang ke Edirne dan dinaikkan menjadi sultan kembali. Berita kematian Sultan Murad II ini sampai ke Kaisaran Konstantinopel. Hal ini tentu membuat Kaisar Konstantinopel berbahagia. Meskipun demikian, penasihat Kaisar Konstantinopel justru merasa takut karena Mehmed II yang menjadi Sultan Ottoman saat itu diketahuinya bahwa Sultan Mehmed II ini mempelajari ilmu ketentaraan dan sebagainya hanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota kuno di Turki modern yang sekarang dikenal sebagai Istanbul. Konstantinopel berkembang menjadi pusat pelabuhan berkat lokasi geografisnya yang utama antara Eropa dan juga Asia, dan pelabuhan alaminya. Pada masa Kaisar Romawi Konstantinus, Konstantinopel menjadi kota Kristen dengan kekayaan yang luar biasa yang memiliki arsitektur yang megah. Konstantinopel berdiri sebagai kekaisaran Bizantium selama 1100 tahun lamanya. Hingga suatu ketika kota ini dapat ditaklukkan oleh Mehmed II alias Tuan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453.
Sekian pembahasan dari kami. Salah hilaf, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.